Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Amali Ramadhani dengan NIM A1J1 18012 dari kelompok 4 dengan asisten Kafiran Syahid. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai saraf involuntar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah kesatuan sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf otonom juga disebut dengan sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, mikturisi, refleks pupil mata dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion saraf simpatik pendek dan berasal dari gray matter, tulang belakang, dan meninggalkan melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam, saraf 3, 7, 9, dan 10. Ini merupakan saraf ketiga, kemudian saraf 7, 9, dan 10. Yang pertama yaitu pada mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial ketiga dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Yang kedua yaitu kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang ketiga, paru-paru. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja dilatasi bronki. Keempat adalah kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada vertebral, bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja untuk menurunkan ekskresi keringat. Kemudian yang kelima adalah jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksinya. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dengan cara kerja meningkatkan denyut jantung dan kontraksinya. Keenam adalah hati. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu dengan degradasi glikogen ke glukosa dan triglyceraldehida ke asam lemak. Sedangkan saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulus pengeluaran empedu. Kemudian yang ketujuh adalah lambung. Pada saraf simpatik berada di vertebral. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat kerja jantung dan pankreas serta juga menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu dengan memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna.
Kemudian yang ke-8 yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu dengan mengalami perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Kemudian yang ke-9 yaitu ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan norepinefrin. Kemudian yang ke-10 yaitu kantung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral bekerja dengan relaksasi kantung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral bekerja dalam kontraksi kantung kemih. Kemudian yang ke-11 dan terakhir adalah genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Itulah tadi video praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.